Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dengan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa menjadi inspirasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini itu cerita seorang ibu yang kita sebut saja namanya Ibu Ek. Ibu Ek ini kalau berjalan jauh sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau berjalan itu harus menggunakan tongkat. Cuma semangat beliau lah yang perlu kita garis bawahi. Semangat untuk mau mengamalkan ajaran sunnah. Yang pertama kita masuk yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh orang yang mengaku beriman. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat 5 waktu harus tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sholat duha. Dulu memang ibu ini waktu masih aktif, kita kerjanya itu ingin sholat duha cuma tidak sempat, tidak bisa mengerjakan. Dan setelah tidak aktif lagi, ibu ini aktif melaksanakan sholat duha, kecuali dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan, beliau tetap melaksanakan sholat duha. Kemudian yang ketiga yaitu Ibu Ek ini rutin melaksanakan puasa Senin Kamis. Ya, Senin Kamis itu rutin beliau lakukan. Dulu ceritanya ibu ini ingin melaksanakan puasa Senin Kamis, ingin melaksanakan sholat duha. Cuma karena kesibukan beliau itu tidak memungkinkan. Nah, waktu di hari tuanya lah beliau bisa melaksanakan niatan tersebut, yaitu puasa Senin Kamis. Yang keempat yaitu sholat tahajud di waktu malam. Jadi beliau tidur dulu, kemudian lewat jam 12 atau jam 1 beliau Ibu Ek ini bangun, ambil air wudhu, kemudian sholat tahajud. Nah, di sini kalau seandainya badan bila kurang memungkinkan atau kurang sehat atau cuaca dingin, maka Ibu X ini itu akan bertayamum, kemudian melaksanakan sholat. Ya, minimal yang beliau lakukan 2 rakaat. Ya, sholat duha kadang beliau lakukan 2 rakaat, kadang di sholat tahajud pun itu 2 rakaat, kadang bisa lebih. Kemudian yang kelima yaitu setelah selesai sholat maghrib, setelah selesai sholat subuh atau sholat malam, tahajud dan sebagainya, ibu ini menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, kenapa saya katakan menyempatkan diri? Ya, jadi waktu sholat duha, setelah selesai sholat, setelah salam, beliau zikir, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran minimal 1 halaman. Di waktu sholat tahajud seperti itu juga. Setelah selesai sholat, beliau zikir, kemudian berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian sehabis sholat subuh dan sholat maghrib, ya semua semangat, ya saya katakan di sini semangat itu dalam membaca Al-Quran. Jadi ibu ini merutinkan membaca Al-Quran. Walau 1 hari itu diusahakan 1 halaman atau setengah halaman. Cuma terkadang di waktu maghrib, ya karena ada cucu beliau, kadang selesai sholat,
kadang belum sempat baca Al-Quran, cucu beliau minta diawasi dalam membaca Al-Quran atau dalam membaca Iqra, karena ada cucunya sudah Al-Quran, ada yang masih di Iqra. Jadi sang nenek itu diminta untuk mengawasi mereka. Jadi biasanya yang Al-Quran dulu, cucu yang sudah Al-Quran, kemudian diganti dengan cucu yang Iqra, atau nanti mereka gantian. Yang Iqra dulu, kemudian cucu yang sudah Al-Quran. Jadi itu rutin yang nenek ini lakukan. Ya, jadi sejak beliau tidak aktif lagi di kegiatannya, amalan sunnah yang rajin dan aktif atau rutin nenek ini atau ibu ini lakukan adalah sholat duha, puasa Senin Kamis, tahajud, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Ya, zikirnya yang biasa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masing-masing 33 kali. Itu. Kemudian pada waktu beliau meninggal, itu seolah-olah beliau masih tidur. Artinya tidak ada tanda-tanda beliau meninggal seperti orang tidur biasa. Ya biasanya Ibu Ek ini bangunnya lebih duluan. Tapi ini kok sudah sholat subuh, azan subuh, kamu agak siangan kok belum. Kemudian minta pendapat ke tetangga, lebih meyakinkan ternyata beliau sudah meninggal. Ya, kemudian prosesnya dijalani, kasih tahu ke tetangga dan sebagainya, kemudian memandikan, dikafani, kemudian tiba waktunya disolatkan. Dari rumah dibawa ke musola. Setelah selesai disolatkan, dibawa ke pemakaman. Cuma di sini ada cerita dari orang yang membawa keranda tersebut yang menceritakan pada waktu membawa almarhumah Ibu F ini itu terasa ringan, terasa seperti tidak membawa apa-apa. Ya, jadi itu yang saya garis bawahi. Semoga cerita singkat ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Memang sholat duha itu sunnah, puasa pada hari Senin dan Kamis itu sunnah, sholat tahajud itu sunnah, membaca Al-Quran itu sunnah juga. Tapi walaupun itu sunnah, kalau itu kita lakukan insya Allah bisa menjadi suatu ladang pahala bagi kita. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita, dapat mengambil contoh yang berguna. Ya, terlebih dan kurang saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.